Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Oktadika, NIM 8040190376, kelas 04 PSP, mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. Yang pertama, kasus BPJS Kesehatan pada Mei 2021. Pada akhir Mei, situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, yakni bpjskesehatan.go.id diduga diretas. Data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Right Forums. BPJS Kesehatan akui ada kemungkinan peretasan data 279 juta warga RI. Data yang dijual seharga 0,15 Bitcoin atau sekitar 84,4 juta rupiah, kurs pada 20 Mei 2021 tersebut berisi NIK, nomor ponsel, alamat email, hingga gaji. Menurut pendalaman yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, dapat disimpulkan bahwa dataset tersebut diduga kuat identik dengan data milik BPJS Kesehatan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan ini. Pertama, perlu adanya cyber law. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Kedua, perlu dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang masalah cybercrime, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan dalam email yang pengirim kurang jelas atau isinya meminta pengiriman dana atau uang atau identitas diri. Kedua, kasus asuransi BRI Life pada Juli 2021. Pada 27 Juli 2021, perusahaan asuransi BRI Life yang jadi korban peretasan. Insiden ini membuat sekitar 2 juta data nasabah BRI Life juga bocor dan dijual dengan harga $7.000 Amerika Serikat sekitar 101,6 juta rupiah, kurs pada 27 Juli 2021 di dunia maya. Kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter @underthebridge. Akun tersebut mengklaim bahwa hacker berhasil mengambil 250 GB data dari BRI Life, termasuk data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan sekitar 463.000 dokumen lainnya. Adapun data nasabah yang bocor berisi informasi seperti foto KTP, rekening, dan lain-lain. Dugaan kebocoran data ini terjadi karena adanya celah keamanan di dalam sistem elektronik BRI Life yang disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan ini. Yang pertama, adanya sistem pemantauan serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang atau adanya serangan atau attack. Kedua, melakukan backup secara rutin. Ketiga, adanya pemantauan integritas sistem. Misalnya pada sistem Unix adalah program Tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Yang ketiga, situs Sekretariat Kabinet RI pada Juli 2021. Situs Sekretariat Kabinet atau Setkap Republik Indonesia atau RI yang beralamat setkap.go.id juga menjadi target serangan peretasan dengan metode DeepFake. Secara sederhana, metode ini memungkinkan peretas atau hacker mengubah tampilan halaman web target peretasan. Perubahan tersebut bermacam-macam seperti mengganti font website, memunculkan iklan yang mengganggu, bahkan peretas juga dapat mengubah tampilan keseluruhan web sasaran. Pada 30 Juli 2021, situs setkap.go.id diretas dan tak bisa diakses. Menurut penyelidikan sementara kepolisian, peretasan situs setkap.go.id terjadi akibat kelemahan pada sistem keamanan dan kelemahan operator. Lalu, seminggu setelah peretasan, situs Setkap sudah kembali ke tangan pemerintah. Pihak Setkap memastikan tidak ada dokumen rahasia pada situs Setkap. 4. Kasus e-hack Kemenkes pada Agustus 2021. Peretasan pada aplikasi Electronic Health Alert atau e-hack
buatan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, data milik 1,3 juta masyarakat Indonesia yang tersimpan di aplikasi eHealth tersebut bocor. Aplikasi eHealth sendiri merupakan kartu kewaspadaan kesehatan versi modern dan menjadi salah satu persyaratan wajib bagi masyarakat ketika berpergian di dalam maupun luar negeri. Kasus kebocoran data eHealth pertama kali diungkap oleh peneliti keamanan siber dari VPN Mentor yang menemukan kebocoran data di aplikasi eHealth pada 15 Juli lalu. VPN Mentor mengklaim aplikasi eHealth tidak memiliki protokol keamanan aplikasi yang memadai, sehingga rentan ditembus atau dihack pihak tidak bertanggung jawab. Kelima, situs Pusmanas milik BSSN pada Oktober 2021. Situs milik Badan Siber atau Sandi Negara, Situs milik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN juga jadi korban peretasan hacker dengan teknik device pada Oktober 2021. Adapun milik BSSN yang berhasil dibobol hacker adalah Pusat Malware Nasional atau Pusmanas. Unggahan tersebut memperlihatkan situs Pusmanas BSSN yang sudah dihack dengan teknik device di mana pada halaman muka situs menampilkan tulisan hacked by the MX only atau diretas oleh the MX only. Pada halaman muka yang sama, hacker juga menuliskan bahwa aksi peretasan ini dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga dari Indonesia yang telah meretas website negara Brazil. Terkait insiden ini, BSSN langsung melakukan penanganan setelah situsnya mengalami serangan device. Penanganan tersebut dilakukan oleh Computer Security Incident Response Team atau CTERT BSSN. Cara untuk menanggulangi kasus ini, yang pertama adanya sistem pemantauan serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang atau intruder atau adanya serangan atau attack. Yang kedua, penggunaan SSL atau Secure Sock Layer. Ini akan berfungsi untuk menyandingkan data. Yang keenam, database Polri pada November 2021. Hacker klaim bobol dan bocorkan data milik Polri. Data tersebut berisi informasi sensitif berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor registrasi pokok, alamat, golongan darah, satuan kerja, suku, alamat email, alamat rumah, angkat, dan lain-lain, hingga pelanggaran yang pernah dilakukan oleh anggota. Ada pula data tentang rehab keputusan, rehab putusan sidang, rehab keterangan, ID propam, dan beberapa lainnya. Data ini bisa diakses dan diunduh secara bebas. Terkait masalah ini, pihak Polri sendiri memastikan bahwa data hingga sistem keamanan jaringan internal Polri aman. Cara untuk menanggulangi kasus ini, yang pertama penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati paket internet protokol atau IP yang melewatinya. Penggunaan SSL atau Secure Sock Layer ini akan berfungsi untuk menyimpan data. Yang ketujuh, terjadinya perubahan dalam website KPU pada April 2004. Pada tanggal 17 April 2004, Dhani Hermansyah melakukan defect dengan mengubah nama-nama partai yang ada dengan nama-nama buah dalam www.kpu.go.id. Hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu menjadi berkurang. Dengan berubahnya nama partai dalam website, maka bukan tidak mungkin angka-angka jumlah pemilih yang masuk ke sana menjadi tidak aman dan bisa diubah. Modusnya dari kejahatan ini adalah mengubah tampilan dan informasi website. Motif dari kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja mengubah tampilan dan informasi website. Sasaran dari kasus ini adalah cybercrime menyerang hak milik atau against property, dan bisa juga cybercrime menyerang pemerintah atau against government. Beberapa cara untuk menanggulangi kasus ini, yang pertama penggunaan firewall. Tujuan utama untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Informasi yang keluar masuk harus melalui atau melewati firewall.
Yang kedua, penggunaan SSL. Ini akan berfungsi untuk menyanyikan data. Yang ketiga, menutup servis yang tidak digunakan. Yang keempat, adanya sistem pemantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang atau adanya serangan. Yang kedelapan, website DPR RI down dan ganti nama pada 2020. Mulanya, pengunjung tidak bisa mengakses laman dpr.go.id setelah diusut. Ternyata lonjakan ini adalah imbas dari serangan DDoS, sehingga website DPR RI pun mendapat tsunami request yang memperberat beban server hingga akhirnya down. Tapi rupanya error ini adalah pintu masuk yang sengaja hacktivis buat. Oknum ini kemudian melakukan device pada website. Begitu pengunjung bisa mengakses situs tersebut, mereka akan membaca tulisan Dewan Pengkhianat Rakyat. Kabarnya ini adalah aksi protes aktivis untuk menolak UU Cipta Kerja. Insiden ini pun heboh dan merajai trending topik Twitter. Tim DPR RI pun segera menurunkan website dan melakukan maintenance. Walau akhirnya situs berhasil pulih, web menjadi lebih lemot gara-gara terimbas serangan virus. Beberapa cara untuk menanggulangi kasus ini. Yang pertama, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang kedua, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Keempat, meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Yang terakhir, perlunya dukungan lembaga khusus baik pemerintah maupun NGO atau non-government organism. Kesembilan, data pengguna Tokopedia bocor ke dark web pada 2020. Di tahun 2020, 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant di Tokopedia dibocorkan oleh hacker bernama Sini Hunters. Menurut Ruby Alamsyah, pakar keamanan cyber, kemungkinan Sini Hunters memanfaatkan celah sistem cloud di Tokopedia. Gara-gara ulah Sini Hunters, data personal pengguna Tokopedia menyangkut email, nama, alamat, tanggal lahir, Islami, nomor telepon, dan password terenskripsi bocor ke publik. Bahkan informasi tersebut dijual ke dunia maya dengan harga sekitar 70 juta rupiah. Tokopedia pun menenangkan penggunanya dengan memastikan data sensitif seperti password aman karena terenskripsi. Artinya informasi sudah diubah ke kode rahasia sehingga tidak bisa dibaca hacker. Tentunya insiden ini berpotensi membawa kerugian pada pengguna Tokopedia sebab hacker bisa memanfaatkan profil pengguna untuk scamming atau penipuan online dan phishing atau pengambilan alih akun atau sistem. Mengirim email penipuan misalnya untuk mencegah hal ini. Tokopedia pun segera menginvestigasi kasus dan menyarankan penggunanya segera mengganti password secara berkala. Beberapa cara penanggulangi kasus ini. Yang pertama, dengan penggunaan firewall. Yang kedua, perlunya cyber law. Cyber law merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan IT. Istilah lain adalah hukum IT atau law of IT, hukum dunia maya atau virtual world law, dan hukum mayantara. Yang ketiga, melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. Yang terakhir, YouTube BNPB pada Desember 2021. Akun YouTube milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga diretas. Insiden peretasan ini terjadi Kamis tanggal 9 bulan 12 2021 lalu. Saat dihack, akun YouTube BNPB yang semulanya bernama BNPB Indonesia itu terpantau berubah nama menjadi Enterem 2.0. Selain mengubah nama, hacker juga menggunakan akun YouTube BNPB untuk melakukan siaran langsung atau live streaming berjudul Enterem CEO, Enterem Breakout, Enterem News ETH 2.0 Release Date. Dalam deskripsi, terdapat sebuah tautan yang mengarah ke akun Twitter dengan handle @altcoindailyou. Belum diketahui apakah akun Twitter tersebut yang meretas akun BNPB Indonesia. Pihak BNPB mengetahui peretas ini dan dibantu pihak Google untuk memulihkan akun YouTube BNPB Indonesia. Saat ini akun tersebut sudah kembali seperti semula dan sudah digunakan kembali oleh BNPB Indonesia.
Cara untuk menanggulangi kasus ini, yang pertama perlu ada cyber law, cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya penegakan hukum khusus mengenai karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang cybercrime, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan email yang pengirim kurang jelas atau isinya meminta pinjaman dana atau uang atau kecil. Sekian presentasi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.